Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Excel semuanya. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Belajar Excel. Kali ini kita akan simak bagaimana jawaban soal challenge dari kandidat atas nama Dimas ya, dari Bekasi. Bagi teman-teman yang belum tahu giveaway ini peraturannya seperti apa dan soalnya seperti apa, silahkan cek saja di deskripsi ya. Sudah kita kasihkan linknya. Kemudian kita nanti akan pilih dari ketiga kandidat itu dengan jumlah like video terbanyak, siapa yang juara 1, juara 2, juara 3 ya. Jadi dari hari ini tanggal 8 sampai tanggal 14 Januari nanti akan kita hitung jumlah video terbanyak, like-nya siapa ya. Nanti dari situ kita tentukan siapa juara 1, juara kedua, juara 3. Jadi teman-teman, bagi yang menurut teman-teman kandidat mana yang paling layak untuk mendapatkan juara 1 ya, silakan diklik like ya, diklik like videonya, karena akan sangat membantu. Oke, langsung saja kita simak bagaimana jawaban dan penjelasan Excel Challenge Basic dari kandidat atas nama Dimas. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dimas Firmansyah. Saya akan mencoba menjawab soal Excel Basic yang diberikan. Ada 5 pertanyaan di soal tersebut. Yang pertama, penomoran yang berjarak atau loncat lengkap. Yang kedua, penomoran abjad apabila penomoran sampai di Z. Berikutnya akan berubah menjadi A kapital. Yang ketiga, mencari harga dengan mencocokkan kode. Yang keempat, perkalian biasa yang kita sering gunakan. Yang kelima, mencari kecamatan berdasarkan kolom. Untuk menjawab pertanyaan pertama, saya menggunakan ada beberapa fungsi atau metode. Yang fungsi pertama saya gunakan fungsi if, yang kedua con_a, yang ketiga absolute, yang dimana absolute itu akan menahan. Nah, kalau if itu saya jelaskan dulu if kenapa, karena if nanti akan dipakai untuk menjawab soal berikutnya, dimana if itu akan ada proses. Kalau misalnya ada dia kondisinya benar, dia akan melanjutkan posisi ke posisi yang jalur benar. Sedangkan kalau kondisinya salah, dia akan memasuki jalur kondisi salah. Nah, dia ditandai dengan tanda koma atau titik koma, tergantung regionnya. Nah, jadi ingat ya, ada dua, benar atau salah. Sedangkan sigmanya atau kondisinya atau ceknya itu adalah proses if-nya. Nah, nanti ada prosesnya, ingat ya, ada proses benar dan ada proses salah. Ini nanti akan berkaitan dengan jawaban berikutnya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan masalah con_a. Con_a kenapa con_a? Con_a adalah tidak menggunakan con, karena kalau con_a itu akan karakter dianggap berikutnya. Jadi kalau con_a itu kan penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan con_a secara otomatis dia akan menghitung 1, 2, 3 dan berikutnya. Kalau kosong dia tidak dihitung gitu. Jadi keuntungannya itu, jadi kalau kosong dia tidak dihitung. Nah, sedangkan alamat absolut, kenapa kita perlu alamat absolut? Tentunya kita akan menghitung bagaimana ada yang alamat address yang kita tahan dan alamat address yang tidak kita tahan ya. Dimana kalau biasanya kita tidak perlu mengetik juga ya tanda-tanda dolarnya, kita bisa menggunakan tombol F4 di sini. Jadi kalau F4 di tanda di Excel, alamat Excel itu kan ada baris, ada kolom. Nah, di alamat itu kita dekatkan, kursor kita letakkan di alamat tersebut, lalu kita tekan F4, maka biasanya baris dan kolom itu akan tertahan, diikuti dengan tanda dolar, baik di F-nya maupun di 4-nya. Sedangkan kalau kita tekan sekali lagi, maka barisnya yang tertahan, diikuti dengan seperti tanda F $4. Sedangkan kalau saya tekan F4 sekali lagi tombolnya, maka yang tertahan adalah F-nya atau kolomnya. Sedangkan kalau saya tekan lagi, maka tidak ada lagi yang ditahan atau tidak ada lagi tanda dolar. Oke, kita akan coba praktekkan. Di sini saya akan coba praktekkan. Jadi kalau di sini saya sama dengan saya kasih if kurung buka, saya tekan di sini sama dengan kosong. Jadi kalau dia sama dengan kosong, maka akan diisi, proses benarnya akan diisi dengan kosong. Tapi kalau misalnya dia tidak kosong, maka saya akan kasih di sini con_a
C6 titik 2 C6. Nah, sebelum kita tanda tutup, biasanya saya kasih tanda M4 di sini untuk memberi tahan dua-duanya, sedangkan yang ini saya tahan adalah saya tekan M4 sekali, dua-duanya ketahan, saya tekan M4 lagi, maka barisnya yang tertahan, saya tekan lagi C-nya yang tertahan. Jadi kalau nanti saya copy, maka C-nya akan bertahan, tapi 6-nya akan berubah menjadi 7, 8, dan sebagainya. Lalu saya kasih tanda kurung tutup, lalu saya enter. Nah, ini saya geser ya, jadi kalau saya geser ke bawah, maka secara otomatis ini jadi C7, tapi ini tetap tertahan jadi C6. Jadi kalau saya double klik lalu saya double klik lagi, maka di sini dia akan sesuai dengan yang tadi saya tahan atau tidak saya tahan. Nah, berikutnya saya akan mencoba menjawab soalnya, yaitu yang kedua, yaitu penomoran abjad jika sampai di Z, dia akan mengecek apakah menjadi kapital. Di sini saya menggunakan fungsi code char, di mana code itu adalah fungsinya untuk kebalikan dari fungsi char, di mana char itu adalah merubah nilai angka atau nomor menjadi huruf, sedangkan code darinya huruf dirubah menjadi angka. Kenapa seperti itu? Karena kalau komputer atau mesin itu senangnya angka, sedangkan manusia senangnya huruf. Jadi kalau huruf dia, kalau manusia tuh senangnya Google gitu ya, kalau sedangkan ngetik Google, sedangkan kalau komputer senangnya ngetik IP gitu ya, nomor angka gitu. Sedangkan manusia cenderung tidak suka dengan angka, cenderung gitu ya. Nah, ini makanya saya menggunakan fungsi code dan fungsi char di sini. Oke, kita coba praktekin aja bagaimana menjawab supaya ada fungsi code dan fungsi if-nya juga bertingkat ya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Saya letakkan kursornya di sini sama dengan if kurung buka C6 ini. Saya cek apakah dia sama dengan atau tidak sama dengan kosong. Kalau dia tidak sama dengan kosong, maka saya akan tuliskan huruf A kecil, koma. Nah, berarti prosesnya benar. Kalau benar, saya kasih if lagi. If yang pertama saya cek lagi apakah isi yang di atasnya atau di D5, kan posisi sekarang ada di D6 ya. Saya akan cek D5 itu sama code ya. Saya code dulu, code D5 itu sama dengan 122. 122 itu angka dari apa? Huruf apa? Huruf Z. Jadi kalau dia ketemu huruf Z ya, ketemu huruf Z kecil itu kalau diangkain itu 122. Makanya kalau komputer itu senangnya angka, kalau manusia itu senangnya huruf Z kecil gitu. Jadi beda gitu ya. Nah, kalau dia 122 artinya Z, maka dirubah menjadi huruf A seperti ini. Nah, tapi kalau tidak, maka saya akan melakukan penomoran seperti biasa, tapi saya rubah dulu pakai char. Caranya yang atas itu apa? Nah, saya kasih code lagi, dimana code-nya itu adalah D5 yang di atasnya. Kan sekarang saya ada di posisi D6 kan, itu kan dia akan berubah menjadi, misalnya kalau di atas A ya, 64, maka saya kasih code, dia akan berubah menjadi 64, lalu saya tambahin 1 kan jadi B, jadi 65 ya. Setelah itu saya char jadi B tulisannya. Setelah saya bisa kasih kurung tutup untuk charnya. Nah, saya kasih kurung tutup berikutnya untuk if yang di dalam proses salah, dan saya kasih tanda kurung untuk if yang pertama, di mana dia menanyakan apakah C6 kosong atau tidak. Oke, saya enter. Nah, ini saya copy ke bawah sehingga di sini akan dicek. Nah, sehingga di sini kalau kita cek di mana huruf Z, nah ini huruf Z,
Nah, ini huruf Z ini adalah 122. Jadi kalau dia 122, dia akan dijadikan dengan huruf A. Seperti itu. Oke, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan mencari harga dengan mencocokkan kode. Di sini saya menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi VLOOKUP, fungsi nameRange. Di mana nameRange ini biasanya kan tadi saya jelasin ada alamat absolut ya. Dengan nama range ini saya tidak perlu lagi menggunakan tanda dolarnya, dan ada fungsi if untuk menentukan kolom mana yang mau diambil. Oke, sekarang saya akan coba praktekkan bagaimana menjawab soal if tersebut atau VLOOKUP tersebut dengan menggunakan if ya. Baik, saya akan memulai. Langkah pertama adalah saya akan blok dulu. Saya kosongkan dulu datanya. Oke, sekarang sudah kosong. Lalu saya akan mencoba memberi nama. Ya, saya blok. Saya biasanya menggunakan shift dibantu dengan kontrol tanda panah ke bawah. Lalu kontrol saya lepas, shiftnya saya geser ke kanan dengan menggunakan tanda panah, lalu saya masuk ke formula define name, lalu saya kasih nama datanya gitu ya, datanya saya oke. Lalu saya ambil di sini sama dengan VLOOKUP, kode mana yang kode suppliernya saya ambil ini, lalu koma, baru saya ketik datanya. Ini datanya keluar, saya masukin koma, lalu saya ambil kolom keberapa kan, tergantung ABC nya ini, lalu saya kasih if kurung buka, ini kode jenis barangnya sama dengan A. Kalau sama dengan A, kita akan hitung kolomnya, ini kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Maka kalau A, dia akan ambil dari kolom kedua. Jadi saya ketik angka 2, koma, saya kasih if lagi, kurung buka. Kan kalau dia tidak salah ya, kok jalur salah sekarang. Jalur salahnya kalau dia bukan A. Nah, kalau dia lagi, kita cek lagi di sini, ternyata sama dengan B. Kalau dia sama dengan B, maka kolom keberapa? Ke-1, ke-2, ke-3. Berarti saya akan ambil kolom ketiga, koma, langsung aja. Kan pasti kalau enggak 1, 2, 3, berarti C ya. T itu ya keempat. Ya, kita ketik aja 4. Lalu saya kasih kurung tutup untuk if yang isinya B. Kurung tutup kedua kalau iya sama dengan A ya, koma. Lalu ini adalah milik koma ini adalah miliknya si VLOOKUP. Jadi saya kasih false, saya kasih kurung tutup, saya enter. Setelah itu akan dapat angkanya, lalu saya tinggal drag ke bawah. Oke, sudah. Itu cuman perkalian biasa ya, dimana jumlah barang dikali dengan harga. Jadi jumlah barang dimana di O akan dikalikan dengan P yang ada di harganya yang tadi kita dapatkan. Jadi saya akan coba praktek. Saya letakkan sama dengan ini dikali dengan ini. Saya enter. Kalau saya kasih tanda kepanjangan, saya tarik. Setelah sudah, saya akan mencoba pertanyaan berikutnya, yaitu mencari kecamatan berdasarkan kolom. Di sini saya menggunakan index match. Kenapa tidak menggunakan VLOOKUP? Karena kalau VLOOKUP itu kan kolomnya harus ada di sebelah kiri code-nya yang akan dibandingkan dengan tabel pertama. Kalau index match itu boleh bebas, yang penting sebaris gitu ya, sebaris, sehingga nanti dia akan mendapatkan posisi
dari kolom atau barisnya sesuai dengan koordinat yang ditemukan, karena indeks itu akan mengambil informasi sesuai kolom atau baris, sedangkan match itu akan mencocokkan. Jadi di sini ada dua fungsi yang dipakai sekali dalam waktu yang bersamaan. Jadi fungsi match berfungsi untuk mencari code-nya, dicocokkan, dia ditemukan di baris keberapa, misalnya baris ke-6. Tapi yang mau saya ambil di kolom ke-3, ke-2, ke-4 dan sebagainya itu bebas. Yang penting jumlah baris yang kita cari itu sesuai ya. Jadi ingat sesuai. Jadi artinya antara kolom yang kita cari atau baris yang kita cari sesuai dengan pencarian indeks posisi match-nya. Agar lebih jelas mungkin saya akan praktekkan. Di sini saya akan praktekkan. Baik, kita coba ya. Pertama, kita letakkan kursornya di tempat asal kecamatan tersebut. Setelah itu, saya kasih sama dengan, saya ketik indeks, kurung buka, lalu saya ambil posisi yang mau diambil atau mau ditampilkan, yaitu saya ambil dari nama kecamatan atau judulnya. Jadi ingat, kalau saya ambil dari atas judulnya, maka nanti pada saat match, saya juga ikutkan judulnya. Tapi kalau misalnya saya ambil dari datanya atau mau karunya yang ini, maka nanti saya kode suppliernya juga dimulai dari kode suppliernya. Kalau saya mulai dari judul, maka nanti judulnya juga akan ikut. Saya klik Ctrl Shift tanda panah bawah. Setelah itu saya tekan F4 untuk alamat absolutnya. Setelah itu saya kasih koma, baru sini saya kasih match untuk mencari posisi ya. Matchnya yang mana? Oke, saya cari ini kode supplier yang akan dibandingkan dengan kode yang ini. Nah, ingat judulnya akan kita masukin juga. Jadi kalau dimulai dari judul, maka diambil juga dari judul. Jadi posisi ketemunya nanti sama pada saat baris ketiga, maka yang diambil juga baris ketiga dari kolom nama kecamatan. Seperti itu. Jadi sekarang saya kasih tanda panah ke bawah, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, lalu saya tekan F4 agar kenapa tidak bergerak, sedangkan M6 nya jangan, karena nanti dia akan harus berubah-ubah. Lalu saya kasih tanda 0. Di sini ada 1 dan min 1. Anda tidak usah gunakan 1 dan min 1 karena 1 dan min 1 itu dia akan mencari kemiripan saja. Jadi kalau misalnya ada kode yang agak-agak mirip, dia akan mencari di atasnya atau di bawahnya, dan itu berbahaya. Sedangkan kalau 0 itu harus ketemu, kalau nggak ketemu ya error gitu. Jadi saya harus yang pasti, harus ketemu. Saya tutup. Setelah itu saya kasih kurung tutup lagi untuk indeksnya, karena posisinya udah ketemu ya. Lalu saya enter. Nah, keluar tandanya, sehingga saya tinggal copy aja ke bawah sampai sini. Ya, selesai. Saya rasa cukup jelas ya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana menggunakan tanda tersebut. Jadi saya sudah praktekkan, sehingga saya Dimas Firmansyah mengucapkan terima kasih. Untuk yang suka dengan materi yang tadi saya jelaskan, silahkan like. Tapi kalau tidak suka, boleh saya harap supaya saya bisa semangat lagi membuat video. Tapi kalau misalnya tidak suka, ya mungkin saya tidak akan membuat video lagi gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Nama saya Dimas Firmansyah.